Bab 104. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Cayeng. Melalui keterlibatan terus-menerus, kecepatan tombak Gale dimaksimalkan. Kecepatan serangan Pon saat ini tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Rasanya, seperti selusin tombak menusuk pada saat yang sama. Zirkan mengikutinya dengan baik, tapi dia akhirnya mencapai batasnya. Saat dia melihat celah, Pon terbang di udara, tanpa melewatkan kesempatan ini. Ilusi sejati. Pepepepeok. Tombak itu mengalir ke depan seperti pancuran. Armor emas yang luar biasa di sekitar tubuh Zirkan, langsung berubah menjadi kain. Kegagalan. Itu pemandangan yang luar biasa. Swordsman peringkat pertama, juga dikenal sebagai orang terkuat yang memimpin 5 kapten dari Giant Guild, jatuh berlutut. Pon menunjuk tombak ke jantungnya dan berkata, Pan, kamu masih kuat. Awalnya, aku akan kalah. Pon juga sama seriusnya dengan Zirkan. Dia benar-benar kewalahan di awal pertempuran. Tapi, ketika pertempuran berlanjut, dia menjadi lebih kuat, karena 3 pilihan tombak Gale, dan mampu membalikkan situasi. Tombak itu. Zirkan tersenyum pahit, saat dia memeriksa penampilan indah tombak biru dan perak. Itu adalah tombak yang sangat menakjubkan. Apakah ini item yang diproduksi oleh pengrajin yang tidak dikenal? Dia dikalahkan oleh tombak itu. Pon dengan tenang mengkonfirmasi hal itu. Itu benar, aku telah menemukan kekuatan sebenarnya dari tombak ini, berkat tombak yang dibuat olehnya. Hah? Sikap Pon yang menerima dengan tenang, berarti jika semua gangguan Zirkan hilang. Zirkan menunduk. Akhiri. Terima kasih atas kerja kerasnya. Uok. Tombak Gale menusuk jantung Zirkan. Pon memperingatkan Zirkan yang perlahan berubah menjadi cahaya. Jika kamu akan mengancam guild kami lagi, beritahu Chris untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar. Setelah itu, Pon langsung menuju ke bengkel Han. Kekuatan skill, kekuatan statistik, kekuatan item. Grid saat ini memiliki trinitas sempurna, meningkatkan attack power-nya ke peringkat teratas. Bahkan, Maxevun yang dianggap sebagai salah satu dari 5 peringkat teratas di guild, terpaksa jatuh di depan Grid. Apa yang akan terjadi, jika Grid yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya, menggunakan skill AU yang menghasilkan 1,5 kali attack power-nya saat ini? Pakmas Swordsmanship. Itu adalah bencana. Wave. Lepaskan tarian pedang yang keras, seperti gelombang tinggi. Menimbulkan 155% dari attack power-mu untuk semua musuh dalam 1 meter, serta mengurangi kecepatan mereka. Saat Grid mengambil tindakan, gelombang biru muncul dari pedang Grid, dan menyebar kemana-mana. Shuok. Shuk. Gelombang tajam terjadi puluhan kali. Giant Guild secara naluriah merasakan bahaya dan dengan cepat melarikan diri. Menyebar. Papapat. Giant Guild tersebar ke segala arah. Mereka ingin pergi dari gelombang yang memiliki momentum kuat. Namun, setiap gelombang yang diluncurkan oleh Grid mengejar mereka. Seolah-olah, mereka memiliki kehendak mereka sendiri. Itu hampir mustahil untuk melarikan diri, karena kecepatan skill itu sangat cepat. Apakah ini skill kelas pertama? Skill cheat apa ini? Pada akhirnya, Giant Guild berdiri di persimpangan pilihan. Mereka mengambil posisi bertahan atau mengangkat senjata, untuk melindungi diri. Lalu, kuak. Hai. 10 anggota Giant Guild telah tersebar di semua tempat. Mereka berusaha bertahan, dan hasilnya sangat menghancurkan. Ini tidak mungkin. Attack power Grid terlalu kuat. Maxevun gemetar, ketika menyaksikan apa yang terjadi pada rekan-rekannya. Skill AOE, bisa sangat kuat. Skill AOE bisa menyerang beberapa musuh secara bersamaan, tapi ada batasan yang melekat pada attack power yang lemah. Secara umum, skill AOE kelas pertama ditangani 50-70% dari attack power atau attack magic mereka. Lalu, ada kelas kedua. Dengan kata lain, skill AOE peringkat di atas level 200, mampu menangani 70-90% dari attack power atau attack magic mereka. Namun, skill Grid tampaknya mengerahkan lebih dari 100% attack power-nya. Maxevun bertanya-tanya. Mungkinkah itu skill rare? Konten iklan. Skill rare. Skill rare dapat diperoleh dengan menyelesaikan quest atau pencapaian khusus, memperoleh titel, dan sebagainya. Sebagai contoh, ini adalah skill yang Yura peroleh, setelah menjadi Eighth Servante. Hukuman ilahi. Memanggil petir yang menghasilkan 15,000 sampai 23,000 damage dalam 10 meter. Range of damage. Radius 3 meter di sekitar target. Asterisk jika Anda menggunakan skill ini untuk membunuh musuh, fight-mu akan naik 50 poin untuk setiap musuh. Konsumsi mana, 4000. Cooldown, 1200 detik. Dengan demikian, nilai destruktif dari skill rare tidak sebanding dengan attack power caster, tapi untuk jumlah kerusakan yang tetap. Kekuatan dan fungsi mereka adalah yang terkuat yang ada. Namun, ada batasan untuk skill dengan nilai kerusakan tetap. Setelah level dan item pengguna meningkat, dan begitu HP mereka naik lebih tinggi, kekuatan skill damage tetap akan berkurang. Tapi, Pakmas Swordsmanship berbeda. Apakah Pakmas Swordsmanship adalah skill rare?
Tidak, itu adalah skill legendaris. Semakin kuat Grid, Pakmas Swordsmanship akan semakin kuat. Di masa depan, itu akan berkembang menjadi skill terbaik. Saat ini, Max Seven dan yang lainnya menyaksikan di jalan kemuliaan, dari salah satu skill terbaik Satisfy. Ibelin ada di antara mereka. Apa kelas Grid? Guild Sedakah tahu jika Grid memiliki kelas tersembunyi? Dengan kata lain, Grid diprediksi menjadi salah satu dari 3 kelas epik yang dikenal. Di antara 3 kelas, Agnus dan Katz diketahui memiliki 2. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan, jika Grid adalah kelas epik yang masih belum teridentifikasi. Tapi pada saat ini, Ibelin mengubah cara berpikirnya. Grid, mungkin dia memiliki kelas tersembunyi tingkat unik. Saat Ibelin bergumam, anggota Giant Guild itu gemetar ketakutan, setelah dicabik-cabik dari satu skill area luas. Ini setara dengan 5 kapten. Tidak, mungkin lebih dari itu. Di mana Sedakah Guild menemukan dan mendapatkan monster seperti ini? Sudah jelas jika pria dengan helm tengkorak aneh, akan menjadi bahaya besar bagi Giant Guild nanti. Mereka harus memahami kemampuannya untuk membantu Guild. Grey Bear yang gigih memasuki obrolan party. Anggota Giant Guild berbaring di berbagai tempat, mulai bangun satu persatu. Kemudian, mereka bersiap untuk bertarung. Para penonton di jalan sangat bersemangat. Oh, Giant Guild akhirnya akan melepaskan skill mereka. Pergi, tunjukkan skill yang mengalahkan Ibelin. Petik 2. Satisfy memiliki fungsi perekaman video. Giant Guild vs Sedakah Guild. Para penonton di jalan sedang merekam pertempuran antara guild terkuat, dan menyampaikannya ke internet. Berbagai stasiun penyiaran juga mengirim orang. Saat ini, ratusan juta orang di seluruh dunia sedang menonton Grid dan Giant Guild melalui internet dan TV. Tapi, Grid tidak menyadari fakta ini. Jika dia sadar, jika dia mengudara untuk pertama kali dalam hidupnya, Grid akan berpose dan mengucapkan kalimat-kalimat indah, seperti protagonis film yang ia impikan. Orang-orang sialan ini, kenapa kamu tiba-tiba berpisah? Apakah aku lucu? Ah benar, sejak awal, aku tidak suka sampah sepertimu. Kamu seharusnya tidak membuatku marah. Kuk-kuk, baik, aku akan merobek anggota tubuhmu, dan membunuhmu dengan cara terbrutal yang aku bisa. Petik 2. Mengisi kemarahan. Kontrol roh. Chain binding. Giant Guild tidak percaya diri menghadapi Grid dalam pertempuran sederhana. Karena itu, mereka fokus pada skill yang akan menyebabkan kondisi status abnormal. Rencana pertempuran mereka adalah, menyerang setiap kali Grid dipengaruhi oleh kondisi abnormal. Tapi, apa ini? Kuajak, pucak, peok. Itu benar-benar pembantaian satu sisi. Pedang hitam besar itu memerah. Selama beberapa tahun terakhir, ketika Grid lemah, dia bertemu banyak orang kuat yang mengabaikannya atau menertawakannya. Sekarang, anggota Giant Guild di depannya seperti orang-orang kuat itu. Perasaan menginjak-injak mereka, menyebabkan kesenangan di luar imajinasi. Kuahahaha. Orang yang memakai helm tengkorak, secara brutal membantai Giant Guild, tampak seperti monster dari film horor. Layar dipenuhi dengan darah, dan teriakan ketakutan dari anggota Giant Guild bergema. Menyebabkan stasiun TV akhirnya berhenti siaran. Berkat itu, peringkat stasiun penyiaran kabel meningkat secara dramatis, menyebabkan suasana yang meriah. Hari itu, berita utama tentang Human Slayer muncul di berbagai media di seluruh dunia. Selain itu, teman-teman sekelas Grid yang dilecehkan oleh Grid di Kesan Canyon, menggigil ketakutan di depan TV. Bajingan itu, aku tahu dia adalah seorang psikopat. Wow, dia benar-benar gila. Bertingkah seperti ini di tengah-tengah kota. Orang yang menakutkan. Untuk beberapa hari ke depan, media melakukan diskusi mendalam tentang psikopat Satisfy, bisakah kita mengabaikannya? Selain itu, posisi Guild Sedakah naik lebih jauh. Mereka mampu memblokir pasukan 300 kuat dari Giant Guild, dengan kurang dari 20 orang. Kuah. Chris melepaskan semua amarahnya dengan berburu. Tidak ada monster yang tersisa di tempat berburu, di mana dia berada. Kotoran, kotoran, Sid, petik 2. Pengrajin yang tidak dikenal dibawa pergi oleh Guild Sedakah, dan dia dipermalukan di depan umum. Jadi, Chris menjadi liar karena marah. Dia ingin membalas dendam segera. Tapi, orang misterius itu bergabung dengan Sedakah Guild. Selain itu, helm tengkorak itu tersangkut di benaknya, dan dia tidak bisa bergerak. Skill AOE yang ditunjukkan di udara, adalah bukti jika dia memiliki kelas tersembunyi di atas Epic. Siapa dia? Mungkin, Agnus. Agnus memperoleh kelas Epic kedua dan ketujuh pada Unifit Ranking. Dia menyamar dan menikmati untuk menyebabkan semua jenis insiden di seluruh benua. Chris tidak bisa mengesampingkan kemungkinan, jika Agnus terlibat dalam hal ini. Jishuka pasti membuatku sakit kepala. Chris membuat pengumuman guild, setelah beberapa hari berpikir. Semua aktivitas eksternal akan dilarang. Fokus saja untuk naik level. Biarkan amarah di hatimu meletus saat berburu. Menjadi lebih kuat, dan bayar aib ini suatu hari nanti. Ketika Giant Guild memutuskan untuk memperkuat diri mereka sendiri, angin perubahan juga bertiup di Guild Sedakah. Melalui insiden ini, para petinggi menjadi sadar, akan kekuatan sejati Sedakah Guild dan mengunjunginya. Satisfy berbeda dari LTS.
Ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan oleh 18 orang. Guild sedekah yang telah mempertimbangkan perluasan pasukan, melakukan berbagai tes dan menerima anggota guild baru. Tapi, ada masalah. Sebagian besar orang yang lulus tes tidak normal. Orang gila menarik orang gila lainnya. Ini adalah pendapat Vanner. Orang-orang tertarik dengan kegilaan Grid, dan bergegas untuk bergabung dengan guild. Guild sedekah mendapatkan 7 kolega baru yang kuat, tapi mereka merasa lebih cemas daripada senang. Dan Grid sudah siap untuk menghadiri reuninya.